Teman-teman yang terbiasa bekerja di swasta kaget juga ngeliat, wah gaji pokok PNS cuma segitu. Mungkin ya siap-siap buat nggak kaget duluan ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Destri Carlina. Dan hari ini saya ingin sharing ke teman-teman mengenai hal yang sedikit sensitif ya, mungkin untuk sebagian orang, yaitu terkait gaji PNS dan CPNS. Kira-kira perbedaan dari keduanya itu apa sih? Kemudian tunjangan-tunjangannya itu apa aja? Dan untuk gaji di klaster kesehatan, di guru, dan profesional umum itu atau teknis, formasi teknis lainnya itu seperti apa? Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Dan yang pertama yang mungkin kita bahas adalah di klaster kesehatan, karena saya berasal dari kesehatan dan profesi saya adalah sebagai prakamedis. Prakamedis itu pendidikan terakhirnya D3 ya. Juga ada D4, tapi untuk formasi yang daftar itu saya D3. Kemudian untuk berapa gaji pokoknya itu bisa teman-teman lihat sesuai dengan aturannya. Kalau misal saya golongan 2C, itu di sana bisa dilihat gajinya berapa. Kemudian yang S1 itu masuk 3A. Nah, 3A itu juga sudah ditentukan. Nah, untuk gaji pokoknya itu juga ditentukan berdasarkan berapa lama setiap pegawai itu mengabdi atau berapa lama kerja. Kemudian untuk formasi yang dokter dan apoteker itu langsung ke 3B. Seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk CPNS itu gajinya 80% ya teman-teman. Kalau misal sudah disumpah menjadi PNS itu sudah 100% per TMT-nya. Untuk gaji CPNS golongan 2C atau teman-teman yang di S1 atau S2, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri dengan melihat aturannya. Saya untuk yang kali ini perbandingannya yang golongan 2C terlebih dahulu. Nah, untuk gaji CPNS di sekian ya teman-teman. Yap, itu sekitar 1,8 karena masih 80%. Kemudian setelah menjadi PNS gajinya itu 100%, yaitu sekian. Nah, itu sekitar 2,3 juta ya teman-teman. Jadi nggak terlalu besar juga. Mungkin teman-teman yang terbiasa bekerja di swasta kaget juga ngeliat, wah gaji PNS cuma segitu. Mungkin ya untuk teman-teman yang gajinya itu per bulan bisa sampai 5 juta atau sampai 10 juta. Nah, untuk yang tadi belum dengan gaji yang lainnya. Gaji yang masih single dan yang sudah menikah itu berbeda ya teman-teman, karena ada beberapa tunjangan tambahan yang diperoleh oleh seseorang yang sudah menikah. Kalau misalnya saya single, gajinya itu sekian, jadi lebih kecil daripada gaji teman-teman saya yang udah menikah. Nah, yang pertama itu adalah tunjangan istri. Tunjangan istri atau tunjangan suami. Jadi misalkan seorang istri seorang PNS, kemudian suaminya non PNS, itu nanti suami akan dapat tunjangan. Begitu juga sebaliknya, ketika suaminya PNS, istrinya bukan PNS, nanti dapat tunjangan untuk istrinya. Tapi ketika dua-duanya mereka itu PNS, itu hanya dapat salah satunya ya teman-teman. Dan untuk tunjangan istri atau suami itu besarannya adalah 5% dari gaji pokok. Ada juga tunjangan anak. Yang sudah punya anak tentunya berbeda gajinya dengan yang belum punya anak. Untuk tunjangan anak itu sendiri 2% dari gaji pokok, dan maksimal itu di aturan itu 3 orang ya teman-teman. Kemudian juga ada tunjangan umum, tunjangan beras, kemudian ada tunjangan BPJS, dan JKK atau JKM. JKK itu adalah jaminan kecelakaan kerja dan JKM adalah jaminan kematian. Jadi sudah dapat iur untuk itu. Nah, teman-teman, di sini saya ambil sampelnya dari punya saya sendiri, yaitu golongan 2C dan statusnya single. Teman-teman bisa lihat di situ ada gaji pokok itu 2,3, kemudian ada tunjangan suami, tunjangan anak. Di situ karena saya statusnya single ya, jadi 0 rupiah.
Kemudian di situ juga ada tunjangan fungsional umum sebesar 180.000, juga ada tunjangan beras. Kalau yang tunjangan eselon, tunjangan fungsional khusus, tunjangan terpencil, dan tunjangan pajak itu nggak dapat ya teman-teman, karena memang saya nggak dapat untuk itu. Dan tempat saya bekerja itu juga bukan termasuk daerah yang terpencil, jadi saya nggak dapat tunjangan terpencil. Kemudian dapat juga tunjangan BPJS sebesar Rp99.272, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan ada pembulatan sebesar Rp42. Jadi bisa kita ketahui jumlah kotornya itu 2.675.631. Nah, kemudian untuk jumlah kotor itu dikurangi beberapa potongan nih teman-teman. Potongan yang tadi BPJS, JKK, JKM, di situ juga ada potongan untuk IWP atau iuran wajib pegawai sebesar 1% dan 8%. Kemudian setelah ditotal potongannya adalah Rp330.331 dan jumlah bersihnya sudah bisa kita ketahui sebesar Rp2.345.300. Untuk yang di klaster kesehatan itu biasanya dapat gajinya itu dari gaji pokok dan dari jasa pelayanan atau biasa juga disebut remunerasi ya teman-teman. Nah, untuk yang gaji pokok itu rinciannya sama aja, entah di profesi guru, entah di profesi kesehatan, atau di profesi yang lainnya itu seperti itu hitungannya. Nah, untuk yang klaster kesehatan nih teman-teman, mungkin untuk yang formasi lainnya itu dinamakan TUKIN ya, tunjangan kinerja. Tapi kalau misal di klaster kesehatan itu namanya jasa pelayanan atau remunerasi. Dan untuk jasa pelayanan pun itu berbeda-beda ya teman-teman, di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin di rumah sakit A, di seorang profesi dokter dapat jasa pelayanan sekian. Kalau misal di rumah sakit yang B atau yang rumah sakit lainnya, atau mungkin yang di puskesmas, itu tentunya berbeda-beda. Jadi kalau misal saya, pengalaman dari saya sendiri, setiap awal bulan sekitar tanggal 1 atau mungkin kalau misal tanggal satunya itu tanggal merah atau hari Minggu, itu tanggal selanjutnya itu dapat gaji pokok. Jadi pokok dari PNS-nya. Kemudian dapat jasa pelayanannya itu sekitar pertengahan bulan atau setelah selesai adanya penghitungan remunerasi atau jasa pelayanan itu sendiri. Dan untuk penghitungan dapat berapa kita jasa pelayanan dari vaskes kita bekerja, itu juga sesuai dengan tupoksi ya teman-teman. Ada juga yang memperhatikan dia itu setiap harinya terlambat atau tidak, benar-benar dihitung daftar hadirnya, kemudian kinerjanya seperti apa, ada pertimbangan tingkat pendidikannya ya teman-teman. Nah, kalau misal yang lulusannya apa, nanti dapat skornya berapa, nanti ketika dijumlah, nanti dia dapat jasa pelayanan berapa, itu juga berpengaruh. Nah, untuk jasa pelayanan juga ini beda-beda ya teman-teman, antara yang dokter, ada antara yang perawat, dan antara pegawai yang lainnya itu berbeda-beda. Kalau misal saya berapa, ya sekian. Jadi kalau misal intinya kalau dijumlahkan antara yang gaji pokok dengan yang jasa pelayanan mungkin sekitar 4 ya teman-teman. Dah, mungkin untuk teman-teman yang pengen nih jadi PNS tapi sudah terbiasa kerja di perusahaan yang besar dengan gaji per bulan 10 juta, mungkin itu rada siap-siap buat nggak kaget duluan ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih itu tuh ada kelebihan dan kekurangannya sih. Setiap orang juga punya pilihan masing-masing kan. Entah dia ingin kerja di swasta atau di PNS. Kalau misal di PNS mungkin dengan gaji yang sekian saya insya Allah cukup-cukup aja ya. Maksudnya ketika kita mendapat sekian, ya pinter-pinternya aja kita bisa memanajemen keuangan. Kalau misal yang terbiasa gaya hidupnya mungkin setiap bulan pengeluarannya bisa sampai berapa juta atau melebihi gaji pokok yang tadi sudah saya sebutkan, itu akan rada pusing juga ya teman-teman. Jadi ya seberapapun kita syukuri dan mungkin itu akan bisa lebih selalu merasa cukup ya teman-teman. Nah, yang kedua kita bahas mengenai guru. Kalau misal gaji pokok mungkin sudah bisa teman-teman bayangkan ya seperti apa, karena semuanya sama dan guru itu lulusannya kan S1. Jadi golongannya adalah 3A ya teman-teman. Kemudian tunjangan apa aja sih yang kira-kira didapatkan oleh seorang guru?
Nah, mungkin sedikit banyak ini sumbernya saya ambil dari bapak saya sendiri ya, karena bapak saya seorang guru. Dan untuk penghasilan tambahan, yaitu bisa juga dari tamsil atau tambahan penghasilan. Dan yang mempunyai sertifikat pendidik itu akan mendapatkan 1 kali gaji lagi teman-teman. Jadi selain gaji pokok juga dapat 1 kali gaji, yaitu biasanya disebut sertifikasi sih. Nah, untuk pencairan dari sertifikasi itu sendiri atau 1 kali gaji yang diterima oleh teman-teman guru, itu biasanya nggak setiap bulan keluar sih teman-teman. Kalau berdasarkan dari yang saya ketahui itu biasanya setiap 3 bulan. Jadi dapat gaji pokok nih per bulan, kemudian setiap 3 bulan itu dirapel dapat sertifikasi. Ya, selain tamsil, selain sertifikasi juga nantinya akan dapat beberapa kayak uang tambahan gitu loh teman-teman. Misal jadi pengawas di ujian atau misal ditugaskan apa, juga ketika ada perjalanan dinas itu misal ada SPPD-nya juga dapat uang saku gitu teman-teman. Jadi dulu itu saya juga pernah nih perjalanan dinas, yaitu presentasi inovasi lomba di puskesmas, itu dapat uang saku sekitar 200.000 sih teman-teman. Itu lumayan juga buat teman-teman yang mungkin aktif keluar untuk perjalanan dinas atau keluar kota, itu juga disesuaikan dengan kepentingannya. Misal dekat dengan jauh itu juga kan akan berbeda juga. Nah, untuk yang profesinya umum atau teknis fungsional itu biasanya dinamakan tunjangan kinerja ya teman-teman, dan mungkin beberapa ada yang dapat uang makan. Kalau misal saya yang di klaster kesehatan, mungkin juga yang lainnya ada ya, tapi saya nggak dapat uang makan. Untuk beberapa instansi yang menerapkan lembur itu juga ada penghitungannya sendiri, tapi kalau di instansi saya itu nggak ada lembur ya, karena 5 hari kerja, yaitu dari 7.15 sampai 15.30. Berdasarkan tadi yang saya bilang, bahwa jenjang pendidikan itu mempengaruhi jasa pelayanan yang diterima. Jadi penghitungan jasa pelayanan itu kan berdasarkan kriteria tertentu, misal jenjang pendidikannya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang D3 atau yang S1 atau yang belum spesialis, nantinya setelah PNS, teman-teman bisa mengajukan tugas belajar dan izin belajar ya teman-teman. Jadi nggak semata-mata setelah jadi PNS, kita nggak ada kesempatan buat kuliah. Justru itu, di situ kesempatan untuk terus mengembangkan diri itu akan selalu ada. Tapi biasanya kalau misal tugas belajar itu, teman-teman harus sudah sebagai PNS 1 tahun. Jadi CPNS 1 tahun, kemudian PNS sudah 1 tahun, berarti udah 2 tahun ya, itu baru tahun selanjutnya baru bisa mengajukan tugas belajar seperti itu. Perbedaannya yaitu tugas belajar teman-teman dibiayai oleh pemerintah, sedangkan izin belajar teman-teman biaya sendiri. Itu nanti aja ya kita bahasnya lebih lanjut. Tapi perlu teman-teman ketahui, kita belajar atau kita melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu bukan untuk biar dapat jasa pelayanan ya. Semoga nggak seperti itu, tapi juga untuk meningkatkan skill kita dalam bekerja atau untuk mengabdi ke masyarakat. Mungkin cukup sekian untuk mengenai bahasan gaji. Teman-teman yang masih penasaran bisa langsung komen di bawah. Dan kalau misal teman-teman ada request video apa yang bakal saya bikin selanjutnya, atau mungkin ada detail yang kurang detail, teman-teman bisa request di komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video lagi. Dan semoga video ini bermanfaat. See you!